Kali ini saya akan membahas soal iman. Setelah manusia dilahirbarukan, sudah ditanamkan sistem nilai yang baru, prinsip-prinsip yang baru, prinsip yang mengubah, menghidupkan roh kita di dalam hati kita, sehingga kita bisa mulai bergerak lagi untuk melawan tanda petik kedagingan. Itulah kelahiran baru namanya. Maka kemudian yang terjadi adalah manusia bisa bertobat, yaitu metanoia, menyesal dan benci terhadap masa lalunya, menyadari itu salah, lalu kemudian mengambil keputusan untuk berbalik, epistrope. Lalu setelah berbalik dia juga beriman untuk masa depan. Jadi berbicara soal pertobatan berarti lihat masa depan yang keliru dengan nilai-nilai yang baru yang Tuhan sudah tanam berdasarkan kehendak Tuhan. Lalu keputusan sekarang untuk berbalik dan mulai menjalani masa depan dengan iman. Nah, bicara iman itu berarti mencakup 3 hal. Iman berarti bersetuju. Satu, yang pertama. Setuju, sepakat dengan Tuhan. Tuhan berkata ini salah, oke saya sepakat. Yang kedua, setelah bersetuju, sepakat dengan Tuhan, cocok. Kita mencocokkan diri, bukan Tuhan mencocokkan diri sama kita. Berikutnya adalah berserah. Setuju sehingga berserah. Yang kedua ya, jadi sepakat. Yang kedua berserah. Dan yang ketiga, ini menjadi dasar dari 2 hal ini, yaitu ketika kita punya relasi dengan Tuhan. Itu namanya beriman. Maka beriman bukan sekedar menyesal, tetapi saya sepakat, lalu saya menyerahkan hidup saya, mempercayakan hidup, bukan sekedar percaya, karena ada relasi yang jelas dengan Tuhan. Sehingga di dalam iman itu mencakup keseluruhan aspek inner being kita, mulai dari rasio, sehingga kita bisa mengerti dan bersepakat itu karena otak kita berjalan. Sudah tunduk kepada roh kita, rasio kita berjalan, lalu kita kemudian juga menyerahkan diri, secara emosi kita tidak lagi berpegang kepada kehendak diri, lalu semuanya itu terjadi karena relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga menggerakkan ya setelah rasionya dan emosinya membuat kita bersetuju dengan Tuhan dan berserah. Maka yang ketiga kemudian menggerakkan kehendak kita. Jadi orang beriman itu kalau nggak ada perubahan mindset, itu sebenarnya kadang-kadang bukan iman, tetapi sekedar ikut-ikutan atau kadang-kadang cuma nekat. Jadi beriman itu adalah sepakat dengan Tuhan, setuju, lalu saya menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan kemudian saya berkehendak melakukannya. Itulah iman. Iman bukan sekedar punya ambisi lalu semangat yang tinggi untuk mewujudkannya. Pokoknya saya percaya pasti bisa. Kenapa bisa? Pokoknya percaya. Kadang-kadang sulit dibedakan antara beriman dengan nekat. Tapi Alkitab menjelaskan dari awal, mulai dari iman Abraham yang pertama, tentu mulai dari iman Adam dan Hawa yang percaya kepada proto-evangelism di dalam Kejadian 3:15. Tapi kita lihat paling jelas dalam Abraham, dia sepakat dengan Tuhan, dia pergi. Dia serahkan hidup kepada Tuhan, karena dia tahu siapa Tuhannya, dia kenal siapa Allahnya. Sehingga ketika disuruh korbankan Ishak, dia tahu bahwa dia bisa bangkitkan. Jadi dia terlibat di dalamnya. Jadi jangan iman membuta, karena itu kadang-kadang bukan iman. Nanti ada kaitannya iman itu dengan tentu akan muncul di dalam tindakan. Nanti saya akan bahas di dalam bagian berikut tentang iman dan perbuatan. Karena iman ini yang menjadi sarana yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk hidup di dalam Dia dan dibenarkan. Karena Alkitab berkata, karena anugerah engkau diselamatkan melalui iman. Dan iman itu adalah anugerah dari Allah. Sampai di sini saya akan bahas di dalam tentang iman dan perbuatan dalam episode yang berikut. Henok Walk.